Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas pertama ini, di matkul keamanan data dan informasi, saya Galip Sarvanda Fabian dengan NIM 24051204095 di Prodi Teknik Informatika dan juga di kelas 2024C akan membawakan materi tentang penerapan teknologi keamanan digital. Untuk pengenalan, yang pertama adalah di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia terhubung dengan internet, mulai dari komunikasi, perbankan, pendidikan, hingga bisnis. Namun, meningkatnya penggunaan teknologi juga diiringi dengan meningkatnya ancaman siber seperti peretasan akun, pencurian data, serangan DDoS, dan juga penyebaran malware. Oleh karena itu, diperlukan berbagai teknologi keamanan untuk melindungi sistem jaringan dan data pengguna dari akses yang tidak sah atau dari orang-orang yang memiliki niat jahat. Teknologi keamanan siber dirancang untuk yang pertama adalah mencegah serangan sebelum terjadi, yang kedua mendeteksi aktivitas mencurigakan, yang ketiga mengamankan data yang dikirim melalui internet, dan yang keempat melindungi akun dari pengambil alihan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, untuk uh, contoh pertama dari keamanan teknologi digital adalah ini Instruction Detection System atau disebut IDS. Cara kerja IDS sendiri yaitu adalah memantau lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem dan membandingkan dengan pola serangan yang sudah dikenal atau perilaku yang tidak normal. Jadi sistem IDS ini uh, sistem yang sudah dirancang untuk mengenali ya. Jadi seperti sudah dilatih seperti AI, sehingga jika ada terjadinya serangan atau aktivitas mencurigakan, sistem IDS ini akan mengirimkan peringatan kepada administrator atau admin. Salah satu contoh penerapannya adalah server kampus yang menggunakan IDS untuk mendeteksi percobaan login berulang atau brute force. Jika ada banyak sekali percobaan login, misalnya 500 atau bahkan ribuan percobaan login, dalam waktu yang sangat singkat, sistem langsung memberi notifikasi kepada admin sehingga admin dapat melakukan penanganan sesegera mungkin. Contoh yang kedua adalah multifactor authentication atau MFA. Multifactor authentication atau MFA adalah metode login di mana pengguna harus menggunakan dua data atau lebih agar bisa melakukan akses kepada akun pengguna. Contoh datanya misalnya seperti password, kode, sidik jari, atau scan wajah. Contoh penerapan MFA salah satunya adalah pada aplikasi Authenticator, di mana aplikasi ini akan memberikan 6 digit kode dan di-reset setiap 30 detik. Jadi 6 digit kode ini setelah di-reset, kode sebelumnya tidak akan bisa dipakai lagi. Jadi sangat aman dari peretasan. Dan juga ada contoh lain yang menggunakan hardware, di mana hal ini sudah dilakukan oleh Microsoft untuk melindungi akun pengguna, di mana mereka menjual flash disk khusus yang berisi key, dan flash disk ini ketika pengguna ingin melakukan login ke akun Microsoft mereka harus juga memiliki flash disk tersebut tertancap di device yang akan login ke akun Microsoft. Jadi jika seorang hacker ingin melakukan login menggunakan device mereka sendiri, otomatis mereka tidak memiliki flash disknya, dan uh, login tersebut akan langsung dibatalkan oleh sistem Microsoftnya sendiri. Oke, contoh yang ketiga adalah Virtual Private Network atau VPN. VPN sendiri cara kerjanya adalah membuat koneksi terenkripsi secure tunnel antara perangkat pengguna dan server VPN. Data dienkripsi sebelum dikirim melalui internet sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Contoh penerapan VPN sendiri adalah ketika berada pada jaringan umum, misalnya seperti uh, WiFi cafe atau WiFi di rumah sakit atau dimanapun. Dan melakukan login, ini untuk contoh penerapan ya, melakukan login ke akun di suatu platform, maka data login tersebut memiliki peluang untuk disadap karena uh, kalau tidak menggunakan VPN, penyedia jaringan atau bahkan jika ada seorang hacker yang mempunyai jaringan customnya sendiri, mereka dapat melihat
data-data login ataupun data-data rekening ataupun apapun itu yang kalian akses di HP kalian karena menggunakan jaringan umum tersebut. Disinilah peran VPN di mana data-data tersebut akan dienkripsi sehingga tidak mudah untuk disadap atau hampir impossible ya, hampir tidak mungkin disadap. Oke, untuk contoh selanjutnya adalah backup and disaster recovery system. Sistem ini sistem ini maksudnya adalah data di server setiap hari akan di backup di server yang terpisah. Hal ini dilakukan untuk mengamankan data dari serangan dan juga kelalaian pekerja. Contoh kasusnya sendiri adalah pekerja yang secara tidak sengaja menghapus data di server, atau contoh kedua, server terkena serangan ransomware sehingga data-data tidak dapat diakses dikarenakan telah dienkripsi oleh hacker. Dan biasanya hal ini terjadi, dan juga terenkripsi oleh hacker ini biasanya hacker akan meminta tebusan menggunakan Bitcoin. Jadi karena Bitcoin ini juga sebenarnya ini di luar materi tapi saya jelaskan juga. Bitcoin ini sangat-sangat aman gitu. Jadi ketika transaksi itu susah banget dilacak kalau menggunakan yang namanya cryptocurrency, bukan Bitcoin. Kalau Bitcoin itu salah satu dari kripto. Jadi akan susah dilacak sehingga hacker ini akan susah untuk ditangkap. Jadi mereka selalu akan menggunakan yang namanya cryptocurrency. Oke, lanjut. Dan yang terakhir adalah Cloudflare. Cloudflare bekerja sebagai perantara antara pengguna dan server website. Semua traffic yang masuk akan melewati Cloudflare terlebih dahulu untuk diperiksa. Jika traffic dianggap aman, barulah diteruskan ke server asli. Cloudflare juga menyembunyikan IP server asli, menyaring traffic berbahaya, membatasi permintaan berlebihan, melindungi dari Cloudflare ini melindungi dari apa? Yang pertama adalah serangan DDoS, kedua bot otomatis, ketiga SQL injection, keempat brute force login, dan kelima spam dan scraping data. Contoh penerapannya adalah website e-commerce yang memakai Cloudflare agar terhindar dari penyerangan seperti DDoS atau SQL injection. Saya jelaskan DDoS saja ya. DDoS ini hacker akan membuat suatu program yang akan men-spam traffic palsu dan akan mengakibatkan server menjadi down. Jadi Cloudflare ini ada agar traffic palsu ini bisa disaring sehingga server bisa baik-baik saja. Contoh lainnya seperti SQL injection dan brute force login. Oke. Untuk kesimpulan dan juga note atau pesan dari saya, dari penjelasan yang sudah saya berikan, kesimpulan yang dapat diambil adalah teknologi keamanan diciptakan agar user maupun developer agar terhindar dari serangan hacker. Sebagai developer, sebaiknya juga menggunakan teknologi keamanan seperti Cloudflare atau sistem backup ke server terpisah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dikarenakan banyak orang jahat yang selalu mencari keuntungan dengan cara-cara ini. Server down bisa mengakibatkan kerugian, pencurian data dari pengguna juga bisa digunakan untuk kejahatan berlanjut. Seperti misalnya penjualan data, lalu doxing dan lain-lain. Sebagai individual juga, ini pesan dari saya, jangan dengan mudah klik link atau download file yang tidak kalian ketahui dari internet. Misalnya seperti tiba-tiba kalian mendapatkan link seperti Mediafire atau Forshare, link-link untuk download atau link-link menunjukkan halaman login, misalnya login ke BCA, login ke akun Steam kalian, ke akun Google kalian, itu usahakan jangan. Soalnya banyak sekali cara-cara hacker untuk melakukan hal seperti ini. Dan paling banyak kasus hacker itu bukan hanya dari sistem yang tiba-tiba diretas, tapi dari pengguna itu sendiri, di mana penggunanya itu lalai dan melakukan download atau mengklik link mengklik tidak jelas itu,
sehingga komputer mereka terkena virus ataupun kena hack. Oleh karena itu, ini seperti yang saya bilang, karena cara hacker paling banyak melakukan kejahatan adalah dengan cara seperti ini. Dan jangan mudah tertipu juga oleh telepon atau email dari orang asing. Contoh telepon seperti ini, contoh telepon penipuan. Sebenarnya ini juga termasuk kejahatan siber. Jadi saya bahas juga untuk email dari orang asing. Biasanya sebagai contoh, email ini akan memberikan sebuah file yang sangat clickable, jadi bisa kalian download atau bisa kalian klik. Tapi ketika sekali aja diklik, nah udah, komputer kalian akan terkena virus atau dapat diremote oleh hackernya. Jadi cara hacker yang sebenarnya itu bukan tiba-tiba komputer kalian kena virus, tapi sebenarnya dari individual itu sendiri yang yang lalai dengan cara mereka berinternet. Jadi untuk presentasinya sekiranya segitu saja. Terima kasih. Saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.